Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Jabbaru ya Qahar. 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 Ya Dzal Batsi Syadid. Ya Dzal Syadid. Ya Dzal Batsi Syadid. Ya Dzal Syadid. Ya Dzal Batsi Syadid. Ya Dzal Syadid. Kami PWILS Kabupaten Bojonegoro, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, Kabupaten Bojonegoro, menyatakan sikap satu, mendukung penuh segala kebijakan dan setia kepada Presiden Prabowo sebagai pemerintahan yang sah. Dua, mendesak pemerintah untuk menangkap Rizik Syihab sebagai pemecah belah umat dan masyarakat karena sering membuat gaduh dan onar yang mengancam stabilitas keamanan nasional sebagaimana yang didawuhkan oleh Gus Dur. Allah yarham, tangkap Rizik Syihab. Tiga, kami bersama Gus Fuad Claret menjaga Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dari rongrongan sisa-sisa antek penjajah Belanda dan dari rongrongan kepentingan Barat dan Yahudi. Empat, meminta kepada pemerintah agar membuat peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat umat Islam dan rakyat Indonesia sehubungan dengan perkembangan situasi dan kondisi kegaduhan dan kegundahan umat Islam dan rakyat Indonesia disebabkan ucapan provokator mantan napi, kejahatan melanggar hukum dan undang-undang negara Republik Indonesia, yaitu Muhammad Rizik Syihab. Maka kami keluarkan maklumat umat Islam dan rakyat Indonesia sebagai berikut. 1. Mengabaikan provokasi untuk membuat kekacauan dengan kata perang dan menghina umat Islam serta rakyat Indonesia dengan kata monyet. Jelas ini melanggar hukum dan konstitusi bangsa Indonesia. Wajib dilawan karena ini bagian dari subversi dan radikalisme verbal. 2. Negara harus hadir dengan perangkat hukum dan penegakan hukum. Adili seadil-adilnya kepada Muhammad Rizik Syihab beserta jaringan dalam dan luar negeri. 3. Mengingatkan dengan tegas dan secara seksama kepada umat Islam dan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, serta perangkat TNI Polri, bahwa provokasi Muhammad Rizik Syihab sangat-sangat berbahaya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Ingat, tokoh-tokoh teroris dan kaum radikalis selalu mengajak perang dan merendahkan yang lain. Keempat, rapatkan barisan umat Islam dan rakyat Indonesia dari berbagai komponen bangsa Indonesia. Jaga kondusivitas di lingkungan masing-masing. 5. Kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat dari tingkat bawah hingga nasional, jaga komentar dan ucapan untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang memancing keos di tengah masyarakat. 6. Provokasi Muhammad Rizik Syihab tidak ada hubungannya dengan keyakinan agama apapun. Ini murni provokasi dan merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. 7. Kepada pihak-pihak yang masih mendukung gerak dan perilaku Muhammad Rizik Syihab, dengan tegas kami minta, jangan korbankan umat Islam dan rakyat Indonesia. 8. Kepada kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, maka Presiden Republik Indonesia segera mengambil tindakan tegas dan keras terhadap orang atau kelompok perusak persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. 9.
Maklumat terbuka ini berlaku sejak diterbitkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan, dan kepada pemerintah, TNI Polri, dan perangkat hukum segera tangkap dan adili Muhammad Rizik Syihab untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan ucapannya. Hal-hal lain, umat Islam dan rakyat Indonesia harap tandai dan ingat mereka yang mendukung dan membela tindakan, perilaku, serta ucapan Muhammad Rizik Syihab. Mereka adalah musuh besar persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi bangsa dan negara Indonesia. Jakarta, 2 April 2025. Tertanda, umat Islam dan rakyat Indonesia. Selamat pagi, selamat siang sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama dengan Abah. Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa di dalam kemuliaan, ya. Wabil khusus kita di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa adalah meningkatkan cinta kita pada Allah, kepada Rasulullah, dan juga adalah marilah terus kita memperbaiki diri, adalah membersihkan hati kita dari segala kebencian, dari segala sifat-sifat hasad, hasud, ya, sifat adu domba dan lain sebagainya. Karena buat apa kita melaksanakan ketaatan kalau masih tubuh kita dibarengi dengan sifat-sifat kebencian, ya. Ada beberapa video yang dikirimkan ke Abah tentang bagaimana perseteruan ada Kang Deddy Mizwar, Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat yang kalau Abah adalah manusia paripurna, ya. Kang Deddy Mulyadi itu adalah manusia paripurna, adalah bukan hanya beliau seorang politikus, bukan hanya beliau seorang pejabat, ya, sebagai seorang gubernur, ya. Dari mulai menjadi bupati, ya, Abah sudah kenal dengan beliau. Beliau itu luar biasa, sangat memahami, adalah keilmuan yang sangat dalam, ya. Walaupun barangkali pakaiannya tidak menunjukkan seorang kiai, tetapi karena dulu Abah pernah bersama Uwa Jejen, ya, pernah bertemu dengan beliau langsung di sana, ya. Dan Kang Deddy adalah orang yang sangat luar biasa dan juga termasuk murid Suryalaya, ya, Abah Anom. Maka beliau adalah memiliki akhlak yang luar biasa. Maka oleh karena itulah, dengan sifat orang-orang yang hidupnya tidak lagi takut dengan mati, ya sahabat, seperti Kang Deddy, dan kebanyakan ada orang-orang dari orang tasawuf itu nggak ada takut mati, karena kematian itu adalah sesuatu yang didambakan dari semua, ya. Karena walaupun di alam sini sudah bahasanya adalah sudah kenal dengan Allah, sudah liko dengan Allah, dia juga mengerti, tetapi tetap kesempurnaan kembali adalah pada saat adalah ya kematian, itulah tadi semua. Walaupun ada konsep al-mutu qabla anta mutu tadi semua. Maka oleh karena itulah dari video-video tadi yang bagaimana Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi berseteru dengan Habib Rizik, Bahar, dan semua di Jawa Barat. Karena sekarang Jawa Barat itu adalah menjadi markas habaib dari semua. Maka Abah sebagai orang Jawa Barat adalah mengajak kepada warga Jawa Barat, marilah kita cintai gubernur kita, marilah kita dukung programnya tadi, karena beliau bahkan sangat berpotensi adalah menjadi RI 1, ya, karena beliau sangat luar biasa, ya. Secara dohir, secara batin Abah melihat adalah keluar biasaan dari beliau, ya, dari keilmuan, dari budaya, ya, dari pemahaman, semua adalah sangat luar biasa. Oh iya Bang, Abah lagi di jalan nih. Nah ini kebetulan Abah mau mudik, ya. Ini bersama keluarga semua sudah OTW ke Sukabumi, ya. Kemudian tadi pagi Abah melihat video-video dari Mas Irfan, ya, Kang Darmawan, ya, tentang Kang Deddy Mulyadi, ya. Kalau kata Abah, marilah buat seluruh warga Jawa Barat kita dukung programnya. Syukur-syukur barangkali walaupun secara
seolah-olah untuk presiden RI 1 itu masih orang Jawa. Tapi siapa tahu kalau barangkali inilah mungkin waktunya jangan-jangan orang Jawa Barat punya RI 1 gitu kan tadi semua. Ya, karena Kang Deddy juga ada orang Jawa. Tadi kan Jawa itu dulu sahabat luas maknanya ya, bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa Barat kan Jawa sama tadi semua. Maka oleh karena itulah kita harus rapatkan barisan. Bukan berarti kita untuk membenci siapapun, tapi kita yang harus kita lakukan adalah meluruskan kebenaran ya. Terutama dengan sekarang ini adalah tarik menarik sahabat secara politik, bahwa mereka-mereka yang merasa tadi ya, terutama sekarang ada wacana dari orang-orang yang dari Muhyiddin ingin mendorong Habib siapa itu ya, Idrus adalah yang akan diajukan menjadikan pahlawan nasional. Nah, untuk ini pun dari pertanyaan siapa Mas Yusuf ya, Abah pribadi nggak setuju. Kenapa? Karena kalau menurut Abah masih banyak tokoh lain yang lebih pantas. Satu itu. Yang kedua, siapa Habib Idrus ini sebenarnya adalah secara kewarganegaraan ya baru diresmikan tahun 2024. Mana mungkin orang yang bukan warga negara Indonesia dan dia menjadikan warga negara Indonesia itu pun baru tahun 2024. Sementara dia sudah meninggal tahun 1969 ya. Jadi mayit yang dijadikan WNI tadi semua. Mana bisa tadi orang WNA yang kemudian mayitnya dijadikan WNI tadi semua setelah mati. Karena untuk mengajukan menjadi WNI itu bukan mayit, tapi dia pada saat masih hidup tadi semua. Maka sesungguhnya pahami juga tentang, dan maka juga Abah mohon kepada Mbak Alwi ini jangan arogan. Karena inilah Abah setuju mungkin dengan Kiai Ubaidillah. Kenapa dulu para habaib ini tidak mau menjadi warga negara Indonesia ya pada saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan? Karena mereka itu menganggap Indonesia ini belum merdeka tadi semua. Kan kita sudah ngerti bagaimana pertalian dari mulai zaman Senokor Bronye, bahwa sesungguhnya adalah para Habib ini adalah antek-antek Belanda semuanya. Ya, jadi kita tuh harus tahu, dan terutama rakyat Indonesia juga harus tahu bahwa mereka adalah bagian daripada pemerintahan Belanda. Dan lihatlah, buka dalam bukunya Huub de Jong, buka dalam bukunya Van der Plas, buka dalam tulisannya Senokor Bronye sendiri. Jadi semua. Jadi warga-warga orang Yaman ini sahabat sampai hari ini kewarganegaraannya sebenarnya tidak jelas sebenarnya tadi semua. Bahkan sebenarnya pada saat Presiden Abdurrahman Wahid lah mereka itu dulu di KTP-nya, di paspornya ditulis di paspor itu adalah WNI non pribumi. Nah, kalau seandainya di dalam KTP-nya saja WNI non pribumi, sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, maka ada aturan negara sesungguhnya adalah orang yang bukan asli pribumi tidak boleh mencalonkan presiden, mendapatkan jabatan, apalagi diangkat sebagai pahlawan nasional tadi semua. Bagaimana mungkin tadi semua orang yang kayak Habib Idrus ini tadi semua, yang sekarang oleh Gus Ipul adalah Menteri Sosial, didorong untuk menjadi salah satu yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini sangat menyakitkan buat orang-orang yang justru adalah banyak pejuang yang sebenarnya lebih banyak dan nyata, bahkan hari ini pun dimakamkan di makam pahlawan tadi semua ya. Yang ada di makam pahlawan, yang ada di Cianjur, yang ada di Sukabumi, yang ada di Bandung tadi semua. Kan makam pahlawan bukan hanya di Kalibata saja tadi semua. Justru masih banyak ulama-ulama besar tadi semua yang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini orang yang tadinya adalah orang bukan warga negara Indonesia dan datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda. Kemudian dia mendukung Belanda. Kemudian setelah kemerdekaan mereka tidak mau mengakui kemerdekaan. Karena jelas kenapa mereka itu kan dulu sahabat ya, pada saat kita mengumumkan kemerdekaan, banyak bangsa-bangsa termasuk warga negara, termasuk juga keturunan Belanda, mereka itu mengajukan adalah mengikuti undang-undang kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri adalah sebagai warga negara Indonesia. Tapi bangsa Yaman ini ya tadi semua tidak semuanya.
tadi. Makanya contoh kayak Habib Idrus ini yang akan direncanakan nanti katanya di bulan Agustus akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, adalah orang yang sebetulnya datang ke Indonesia adalah sama seperti adalah para imigran Yaman, semuanya adalah bukan untuk dakwah. Jelas itu dalam bukunya Huub de Jong, jelas itu dalam bukunya Van der Plas. Mereka datang ke sini TKW, dagang. Mereka itu mencari ekonomi, mencari kehidupan yang lebih baik. Itu jelas itu tadi semua. Ya. Jadi tolong ya, sejarah harus diluruskan, terutama kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi Belanda ke Indonesia, bukunya Huub de Jong, bahwa yang datang ke Indonesia itu dulu dari kalangan yang mereka mengaku dirinya adalah Habib itu 700 orang saja. Adapun 15.000 adalah golongan masakin. Itu ditulis dalam bukunya Huub de Jong dari semua. Yang kemudian setelah ada di Indonesia, mereka semua menuntut kepada Belanda, berkali-kali meminta mereka itu dimasukkan ke kelompok orang yang kedua adalah sebagai bangsa Arab yang diberi gelar Sayyid, adalah sebagai Duriat Rasul. Kan itu sejarahnya. Maka sangat aneh kalau seandainya ada dari kalangan mereka yang kemudian sahabat adalah diberikan gelar nasional tadi semua. Pada saat datangnya ke sini sebagai TKW, kemudian yang kedua mereka adalah berbakti kepada Belanda tadi semua ya. Dari Usman bin Yahya, dari Ali Kuitang, kemudian wah semualah tadi semua ya. Bagaimana mungkin pendiri Al Khairat ini? Karena Al Khairat itu adalah juga dulu pernah berseteru dengan Habib Usman bin Yahya adalah siapa? Itu adalah Ahmad Sukarti, adalah orang Sudan yang kemudian membentuk Al-Irsyad tadi semua. Nah, Al Khairat adalah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh dari kalangan orang Yaman ini adalah sebagai lembaga pendidikan agama. Betul, mereka lembaga pendidikan agama. Dan kalau menurut Abah, Habib Idrusnya baik tadi semua, jasanya ada, tapi tidak cukup untuk mendapatkan gelar nasional, gelar pahlawan nasional. Satu, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah ya tadi semua ya. Yang namanya pahlawan itu siapa sih? Tadi semua. Apa yang sudah dikorbankannya jiwa raganya? Karena kalau menurut Abah, kalau seandainya hanya beliau adalah sebagai pengajar agama, mendirikan sekolah yang berlandaskan agama, di Nusantara banyak yang lebih pantas mendapatkan gelar nasional. Misalnya Pondok Pesantren Sidogiri, ya barangkali ada Pondok Pesantren Lirboyo dan lain sebagainya. Banyak ya sahabat. Atau barangkali di Gunung Puyuh di Sukabumi tadi semua. Banyak ya sahabat sesungguhnya. Maka inilah ada pengangkatan adalah Pak Idrus ini adalah dari menjadi pahlawan nasional ini kalau buat Abah adalah politis tadi semua ya. Ada usaha, ada satu kelompok ingin memperlihatkan eksistensi mereka setelah mereka adalah mengklaim pahlawan itu mereka, ternyata ditolak kan, fakta dan sejarah membuktikan mereka bukan bagian daripada dulu ada klaim bahwa kemerdekaan itu atas inisiasi Habib Ali Kuitang. Makanya faktanya Habib Ali Kuitang malah justru mendapatkan rencana penghargaan dari Belanda. Nah inilah kan semuanya itu tertolak bukan oleh tadi, sama saja keduriatan mereka juga tertolak bukan oleh siapapun, tapi adalah oleh darahnya sendiri. Oleh darahnya sendiri, oleh kiprahnya sendiri, oleh sejarahnya sendiri. Inilah sesungguhnya. Jadi sebetulnya kalau menurut Abah ya para Habib ini adalah melawan dirinya sendiri tadi semua. Maka oleh karena itu ya sahabat, pergerakan ini jangan dianggap sepele tadi semua ya. Karena kalau kalian mengerti tentang sejarah ya, baik di Yaman, baik di Mesir, baik di baik di Palestina adalah memiliki kesamaan. Kalau warga negara Indonesia yang asli pribumi membiarkan ini terjadi, maka jangan menyesal anak cucu kita adalah akan digigit jari satu saat tadi semua ya. Tadi semua. Dan apalagi mereka itu datang di sini udah pendatang, kurang sopan kayak Rizik Syihab tadi semua. Abah lihat videonya tadi ngeri, tadi senantang Kang Deddy tadi Mulyadi, di mana mau ketemu berapa orang yang mau dibawa, yang kalau mau bawa parang dengan parang, kalau basoka dengan basoka, kalau mau bawa akak dengan akak, kalau jangan coba orang pendatang. Kalau selintas aja dari omongannya jauh sekali tadi semua dari orang yang sedikit pun
boro-boro dengan Rasulullah tadi semua, dengan keturunan ustadz aja udah nggak pantas gitu sebenarnya gitu kan tadi. Nah, ini bagaimana orang-orang yang selalu mendengungkan kebencian tadi semua ya. Jadi itulah ya Mas Darmawan tadi semua. Jadi kalau Abah setuju, maka Abah mengajak, apalagi sekarang ada video baru yang dari mereka bahwa Jawa Barat milik adalah Habib tadi semua ya. Bukan hanya Indonesia adalah merupakan seolah-olah pintu Pak Aulia Tarim, tapi sekarang ada Jawa Barat adalah milik Habib tadi semua. Maka inilah sahabat, kata Abah, hei warga Jawa Barat tadi semua, sadarlah tadi semua ya. Kita harus cinta dengan tanah air kita, cinta dengan bangsa kita. Dan kita sekarang punya gubernur yang menurut Abah luar biasa, sangat merakyat. Satu adalah adabnya luar biasa, karyanya luar biasa, cinta kepada rakyatnya luar biasa, cinta kepada alamnya luar biasa, pengetahuan agamanya luar biasa. Karena tadi mungkin kalian tuh kalau sebut agama tuh dalil, ngomongin Quran, ngomongin hadis. Deddy Mulyadi nggak usah ngomongin itu, karena nggak perlu lagi dengan ucapan itu. Sama saja kayak Rasulullah. Apakah Rasulullah dakwah dulu pakai dalil tadi semua? Enggak. Perbuatan ya. Dan Deddy Mulyadi adalah dalam pergerakan hidupnya, kalau Abah lihat dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa beliau ini tadi semua ya. Adalah orang yang ya, memang kalau sepintas kayak orang yang mencari sensasi, tidak ya. Karena orang yang semacam ini adalah memiliki kemurnian hati di dalam berjuang. Maka oleh karena itu sekali lagi Abah mengajak pada warga Jawa Barat dan juga kepada warga Nusantara yang asli tadi semua. Bukan berarti kita harus membenci adalah warga yang bukan asli, tetapi karena kita di sini bukan lagi ngomongin ras ya, tetapi tolonglah kepada mereka para pendatang itu beradab sedikit tadi semua. Wong tamu gitu kan tadi. Abah lihatnya ada pengen nempeleng aja Habib Rizik Syihab itu tadi semua videonya kayak begitu. Apa ya coba? Jangankan sebagai ngaku durian, jangankan ngaku sebagai kiai Ustadz kampung paling kecil aja udah nggak pantas dia itu tadi semua ya. Ngomongnya masa begitu. Giliran doanya juga parah tadi semua. Semoga diberikan penyakit yang tidak ada penyembuhnya. Semoga keluarga diberikan susah. Semoga semuanya diberikan sengsara. Mana ada doa macam apa itu? Iblis aja nggak doa begitu. Iblis aja tidak pernah berdoa kayak begitu. Tapi Rizik Syihab itu ya itu tadi kata Abah tadi, dari uangnya iblis tadi semua. Nah, inilah yang kalian silakan, kalian tidak suka dengan saya, tapi bagi saya adalah kebenaran tadi semua. Jadi sekali lagi jangan warga Jawa Barat mengaku Jawa Barat, apalagi wahai keturunan Prabu Siliwangi, mana macanmu itu tadi semua. Ngaku Prabu Siliwangi, keturunan Prabu Siliwangi, mulutmu mingkem, tidak berani ngomong tadi semua ya. Buat apa kau adalah tadi semua? Hidup hanya takut dengan kemiskinan, hidup hanya takut dengan manusia. Kalau bagi Abah saya tuh nggak ada takut miskin, nggak ada takut mati. Jadi, karena dia memang sudah mati tadi semua ya. Jadi sekali lagi saya dukung 1000% Kang Darmawan. Mari kita rapatkan barisan untuk Jawa Barat tadi semua ya. Silakan mau pakai ormas apa kalian, tetapi intinya adalah marilah kita cinta, karena hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman tadi semua ya. Maka oleh karena itu kita tetaplah bahwa kita kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah adalah kata khalafa, mengganti. Bagaimana kita memakmurkan bumi, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Nah inilah yang Abah lihat yang nampak nyata dari Kang Deddy Mulyadi tadi semua. Kang Deddy Mulyadi kata Abah adalah manusia yang langka tadi semua ya. Langka, betul-betul langka beliau itu semua. Paham tentang ilmu yang paling dalam tadi semua ya. Yang kebanyakan bahkan kiai pun nggak paham sebetulnya. Dulu Abah pernah bertemu dengan beliau dengan Wajejen waktu sama masalah Rizik Syihab juga, masalah patung-patung tadi semua ya. Yang mengatakan dia adalah bupati syirik dulu, sekarang mengatakan gubernur syirik. Syirik itu kalau kamu sembah, dan sebaliknya kepada Muhyiddin yang kalian menyembah Rizik Syihab itu adalah berhala tadi semua. Kita menganggap bahwa patung itu adalah berhala. Kalau selama tidak disembah tidak apa-apa. Inilah
juga sama. Orang-orang sekarang nyimpan patung tadi syirik. Kalau disembah tadi semua ya. Sebetulnya Allah itu termasuk juga Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu adalah dikisahkan dalam Al-Quran adalah menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Azar dan dikalungkanlah di patung yang paling besar tadi semua. Nah inilah yang harus kita hancurkan adalah sifat patung pada diri kita manusia yang tidak mau berubah ya. Hanya itulah kenapa kata Abah juga surat Al-Quran itu diawali surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Fatihah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu tentang sapi. Karena banyak masih orang Islam masih punya prinsip adalah seperti sapi tadi semua, mau diperah oleh orang lain tadi semua. Dia cocok hidung diruntut aja, sapi betina. Sapi betina itu kan dituntun ngikut tadi semua ya. Kemudian juga dia adalah bodoh, tidak mau akalnya dipakai tadi semua. Walaupun oleh anak ingusan sendiri dia mau saja. Inilah kenapa Allah perlambangkan surat awal itu ada Al-Baqarah, seolah-olah perjalanan manusia dari binatang menuju kepada manusia. Manusia itu maka di penghujung Al-Quran itu adalah surat An-Nas tadi semua. Maka marilah kita bergerak dari binatang menuju manusia tadi semua ya. Dan inilah maka mari kita hentikan proses pembinatangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan pendatang-pendatang yang songong, yang sok tadi semua agama, apalagi sok ngaku duriat Rasul, tapi menghancur leburkan ajaran agama yang dibawa Rasulullah tadi semua ya. Nah inilah ya Kang Darmawan, ayo nanti habis lebaran kita kumpul, kita dukung Deddy Mulyadi, kita semua. Kalau perlu tuh Mega Mendung ratakan kalau perlu tadi semua ya. Karena sekarang ini betul-betul kenapa Jakarta banjir, juga warga Jakarta ayo dukung tadi semua. Karena banjir yang terjadi di Jakarta itu selalu menuduh kita adalah kiriman ya. Tapi sekarang sudah dianalisa oleh mereka ahli, penyebabnya adalah serapan hutan yang ada di puncak itu.